Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita melalui Ad-Dinul Islam. Para pemirsa yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan pimpinan cabang Aisyah Banguntapan Utara dalam konten dakwah. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini kami ingin menyampaikan tentang 9 kebiasaan emas bekal meraih keberuntungan besar di surga. 9 kebiasaan emas itu apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Kebiasaan yang pertama adalah sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Sholat tatawu, rawatib, duha, dan tahajud. Kebiasaan yang kedua, puasa sunnah 3 hari sebulan, Senin Kamis, atau seperti puasa Nabi Dawud. Kebiasaan yang ketiga, zakat, infak, dan sedekah 2,5% dari total penghasilan dibayarkan di depan. Kebiasaan yang keempat, tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz. Kebiasaan yang kelima, beradab islami dalam setiap kegiatan. Kebiasaan yang keenam, membaca 1 jam 1 hari. Kebiasaan yang ketujuh, mengaji minimal seminggu sekali. Kebiasaan yang kedelapan, berjamaah dan berorganisasi. Kebiasaan yang ke-9, berpikir positif. Para pemirsa yang saya hormati, dari 9 kebiasaan emas ini tidak bisa kita bahas pada pertemuan pada saat ini. Kami akan mengambil kebiasaan emas yang pertama, yaitu tentang sholat. Nah, membiasakan sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Yang kedua, sholat tatawu atau sholat sunat rawatib, tahajud dan duha. Para pemirsa, seperti apakah kedudukan sholat itu? Mari kita simak bersama. Sholat merupakan ciri utama orang mukmin sejati, yang dengannya ia akan mendapatkan derajat tinggi dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tertera dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka atas bacaan Al-Quran itu. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizkinya yang telah diberikan oleh Allah. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki. Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Yang kedua, sholat akan menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, serta sifat keluh kesah dan kikir, seperti diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim.
wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. 3. Sholat menjadi barometer amal seseorang di kemudian hari. Hadis riwayat Tirmidzi meriwayatkan, sungguh pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan celaka dan merugi. Jika pada amalan fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Yang keempat, sholat adalah pembatas antara orang Islam dan orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi, perjanjian antara kita orang mukmin dan mereka orang kafir adalah melakukan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin pemirsa yang saya hormati, itulah kedudukan sholat. Sekarang kita simak bersama tentang keutamaan sholat di awal waktu. Pemirsa yang saya hormati, sholat di awal waktu adalah amal yang paling utama, seperti disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu, qala as-sholatu fi awali waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat di awal waktu. Yang kedua, khusus untuk sholat isya, bila mana dapat dilaksanakan dengan berjamaah, waktu yang terbaik adalah di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari meriwayatkan seperti ini dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan sholat hingga hampir habis waktu malam dan hingga para jamaah yang ada di masjid tertidur. Kemudian beliau keluar untuk sholat dan bersabda, sesungguhnya inilah waktu yang paling utama jika saja tidak memberatkan bagi umatku. Ini. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid dapat melipat gandakan pahalanya sampai 27 derajat. Mengangkat derajat, menghapus dosa, dan mendatangkan keutamaan. Hadis riwayat Muslim yang artinya seperti ini. Sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat dari sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Demikian itu karena bila salah seorang di antara mereka berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk sholat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya dan dihapus kelas kesalahannya hingga ia masuk masjid. Jika ia telah masuk masjid, maka ia dihitung dalam sholat selama ia tertahan oleh sholat. Dan malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia dalam majelisnya.
yang ia pergunakan untuk sholat. Malaikat akan berdoa, "Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas." Keutamaan yang kedua sholat berjamaah yaitu menghadiri sholat berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh, dapat menghindarkan dari sifat orang munafik dari ancaman. Rasulullah SAW beliau bersabda, artinya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang yang munafik kecuali sholat subuh dan isya. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada keduanya, tentulah mereka akan mendatanginya, walau harus dengan merangkak. Sungguh, aku berkeinginan untuk memerintahkan seseorang muadzin hingga sholat ditegakkan, dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang yang sholat. Lalu aku menyalakan api dan membakar rumah-rumah orang yang tidak keluar untuk sholat berjamaah tanpa alasan yang benar. Berikut keutamaan sholat berjamaah yang ketiga adalah Allah akan menyiapkan persinggahan di surga bagi orang yang pergi menuju masjid dan pulang darinya. Keutamaan yang keempat, kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan memperoleh cahaya yang sempurna di hari kiamat. Keutamaan yang kelima adalah orang yang keluar rumah dalam keadaan suci telah berwudu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Yang terakhir adalah keutamaan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah dapat menghindarkan seseorang dari kekuasaan setan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah beberapa yang telah kami sampaikan tentang sholat. Kami simpulkan bahwa yang pertama adalah kedudukan sholat, yang kedua adalah keutamaan sholat di awal waktu, yang ketiga adalah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak semua bisa kita bahas tentang sholat tatawu, sholat sunat rawatib, tahajud dan duha. Insya Allah di lain waktu kita bisa menyampaikan lagi tentang kebiasaan emas yang pertama ini. Nah, baru bisa kami sampaikan untuk sholat wajibnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, untuk meraih keberuntungan besar di surga. Semoga kita masuk di dalamnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon bisa dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.